Halo teman-teman semuanya. Jadi di pertemuan kali ini itu kita akan membahas mengenai tabel dan formulir ya. Sebentar, saya share screen dulu. Nah, jadi setelah kemarin ada beberapa tab dasar HTML ya. Kita masih main di HTML-nya dulu, belum masuk ke PHP ya. Setelah bikin link, setelah menampilkan image ya, kita akan main ke tabel dan formulir. Dan untuk ngodingnya sendiri ini masih di apa namanya? Masih di dalam body aja, jadi kita belum mengotak-atik di bagian headnya. Nah, kemudian ini teori-teorinya dulu ya. Jadi untuk HTML tabel atau untuk buat tabel itu strukturnya seperti ini ya, yang dasarnya. Ada tag pembuka tabel dan tag penutup tabel. Kemudian di dalamnya ada elemen TR. Dan di dalamnya elemen TR itu ada antara elemen TH ataupun elemen TD yang tertulis di slide. Nah, bedanya apa? Untuk beberapa elemen ini perbedaan dasarnya di bawah ini sudah ada keterangannya ya. Jadi elemen tabel itu untuk membuat suatu tabelnya, cuman kan perlu baris dan kolomnya. Untuk bikin baris itu pakai elemen TR-nya ini, bikin baris baru. Kemudian TH itu bikin kolom baru di baris tersebut. Nanti kita akan praktekkan juga. Tapi kalau TH sama TD itu juga sama bikin kolom pada baris tersebut. Cuman bedanya apa nih kok sama? TH itu dia akan otomatis ke bold tulisannya dan letaknya di tengah kolom tersebut ya. Ntar kita akan praktekkan. Nah, ini contoh codingnya. Akan saya contoh. Ini contoh codingnya seperti ini. Hasilnya di kanan ya. Akan saya praktekkan aja. Ya. Nah, jadi di file ataupun folder teman-teman itu latihan, kita buat satu file lagi ya. Bikin filenya di sini ya, ada tombol untuk bikin new file. Klik aja, kemudian kita kasih nama latihan tabel gitu aja ya. Jangan lupa tipe filenya atau extensionnya .html. Sudah, saya tutup Explorer-nya ya, biar lebih jelas. Nah, kemudian di sini kita kita pakai shortcut aja, DOC ini kita tap ya, supaya membuatkan struktur dasar HTML-nya. Yang kita ganti apa pertama ya? Mungkin titelnya dulu aja ya. Titelnya kita ganti latihan tabel. Nah, di body ini kita akan membuatkan elemen tabel itu sendiri ya. Saya akan taruh bawah, ini kita buat table ya. Nih, tabel di tab aja. Kalau sudah, kita enter. Kalau baru ada elemen tabel aja di halaman websitenya belum akan muncul apapun, masih kosongan ya. Ini saya perlihatkan aja. Kita run file latihan tabelnya. Kalau saya nge-run-nya itu dari file manager ya. Jadi saya double klik nama file latihan tabel yang barusan saya buat. Nah, seperti ini aja. Masih kosongan. Cuma ada tulisan titelnya latihan tabel. Ya, itu kenapa? Ya karena memang belum ada apa-apa. Kalau cuma ada elemen tabel aja, belum akan muncul apa-apa. Makanya kita perlu membuat pertama satu baris dulu. TR. Pakai TR ya kalau untuk bikin baris. Row anggap aja. Nah, jadi di tabel itu sama seperti di slide contoh, kita akan membuat tabel 4x4.
Tapi tulisannya itu misalkan kayak baris pertama, kolom 1 ya tulisannya baris 1 kolom 1 gitu ya. Biar lebih memudahkan nanti untuk latihannya. Pertama, kita akan bikin satu baris dulu. Ini sudah TR pertama ya. Kemudian kita bikin masing-masing kolomnya di baris tersebut. Kita bikin 4 kolom. Dan kita pakai TH dulu aja ya, biar tahu perbedaannya. TH yang pertama tulisannya baris 1 kolom 1. Kemudian kita bikin 4 kolom. Kita pakai shortcut aja ya. Kita copy paste satu baris ini menjadi 4 kali. Kita klik aja, letakkan kursornya di baris tersebut. Kemudian Alt Shift panah bawah sebanyak 3 kali. Jadi biar ada 4 elemen TH ya. Selanjutnya kita ganti nih. Kalau yang paling atas kan baris 1 kolom 1. Kita ganti. Ini baris 1 kolom 2, kolom 3, dan kolom 4. Ya. Jadi di satu TR itu, satu baris itu ada 4 kolom. Ya. Kita simpen, coba kita refresh dulu browsernya ya. Nah, seperti ini hasil dari tabelnya. Loh, tabelnya kok belum kelihatan? Ntar dulu ya, nanti. Kita tampilkan semua, kita bikin dulu tabelnya 4 kali 4, baru kita modifikasi tampilan tabelnya seperti apa. Ya. Nah, kita kembali ke codingannya. Jadi, di sini kita copy paste ya satu elemen TR ini. Satu baris ini, sorry, maksud saya satu perintah untuk membuat baris ini yang di dalam baris itu terdiri dari 4 kolom, kita duplikat biar jadi 4 TR. Jadi kita blok aja ini satu elemen TR-nya dari tag pembuka TR sampai tag penutup TR kita blok kemudian sama Alt Shift panah bawah. Ini baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Ya. Nah, terus yang kita ganti apa? Nah, ingat, TR itu baris ya. Jadi ini baris pertama, berarti ini baris kedua. Yang perlu kita ganti apa? Ini. Ya. Baris satunya semua kita ganti. Baris yang bawahnya ini kita ganti baris ketiga semua. Yang bawah sendiri baris keempat. Nah, untuk cara shortcutnya ya, misalkan untuk memperbanyak kursornya ya, kaki buncin ya, kalau di Naruto. Itu kita, ya karena saya orangnya males ya, hafalnya. Caranya biar cepet aja, itu kita perbanyak kursornya dengan cara, karena ini kata-kata yang sama itu kan baris satu ini kan sama ya, ini sama semua. Kita blok tulisan baris dan angka satunya, kemudian pencet Ctrl sama D, D untuk dedek. 1, 2, 3. Nah, kursornya panjang kan segini. Jadi kita punya 4 baris kursor. Tinggal kita sesuaikan aja kebutuhannya gimana. Oh, baris 2-nya semua diganti. Bawahnya kita ganti semua jadi baris 3. Kemudian bawah sendiri kita pakai baris 4. Cara ngilangin biar kursornya jadi satu lagi gimana? Diklik aja ke tempat lain atau escape bisa. Ya. Intinya teman-teman buat satu tabel ya. Kemudian buat satu baris dulu ya tadi. Dan di TR pertama itu teman-teman bikin satu kolom itu. Kemudian perbanyak deh. Mau pakai shortcut yang kayak saya boleh. Mau pakai cara copy paste biasa boleh. Nah, kemudian satu elemen TR itu diperbanyak sampai jadi 4. Jadi kita punya 4 baris. Dan kemudian tinggal disesuaikan aja. Kalau ini elemen TR yang kedua, berarti diganti baris 2 semua. Kalau ini TR yang ketiga, berarti diganti baris ketiga semua. Dan seterusnya. Ya, intinya seperti itu.
Untuk codingannya ini ada kok di slide, jadi teman-teman bisa tinggal melihat aja. Nah, kemudian hasilnya gimana? Nah, kita simpan dulu, kita buka browsernya, kita refresh. Oh, sorry, ini semua pakai TH, saya belum ganti. Ya udah, kita ganti semua elemen TD selain baris pertamanya jadi kita ganti semua elemen TH ini jadi TD. Caranya gimana? Caranya tadi aja. Kita blok ini TH karena ini semua kalau ketika kita ngeblok suatu kata ya di VS Code itu dia akan memperlihatkan ini loh ada kata yang sama dengan yang diblok gitu. Nah, cara itu yang kita pakai untuk memperbanyak kursornya. Kita blok tulisan TH-nya itu, kemudian Ctrl D. Nah, ini kan udah kelihatan nih, oh baru 2 kursor. Saya pengen ganti semua TH-nya jadi TD. Ya, kita perbanyak kursornya sampai di bawah ini. Caranya Ctrl D lagi sampai semua TH yang mau kita ganti terblok. Ya, tuh kursornya udah banyak. Tinggal apa? Ya kita ganti aja TH-nya jadi TD. Udah jadi. Ya, itu cara singkatnya. Ada fitur kayak find ya, find-nya di Word. Tapi ini memperbanyak kursor. Pakai Ctrl D. Hasilnya, nah kelihatan ya, default-nya TH itu dia kebul. Kalau TD dia nggak kebul. Nah, cuman ini sebenarnya TH itu dia rata tengah kalau di Word ya. Kalau yang di TD itu rata kiri. Cuman belum terlihat. Yang penting tabelnya udah ada. Tinggal kita modifikasi ya. Ini hasil tabel pertamanya. Udah? Kalau sudah, kita lanjut lagi ke pembahasan. Nah, ini contohnya juga udah. Selanjutnya ada beberapa atribut di elemen tabel dan juga elemen TH ataupun TD. Ini sebenarnya nanti kita bisa menggunakan Bootstrap ya, cuman karena kita belum sama sekali menyentuh CSS ataupun Bootstrap, kita perlu menambahkan beberapa atribut yang sebenarnya ada dan sebenarnya kita paksakan sedikit. Atributnya adalah width untuk mengatur lebar tabelnya, bisa satuannya pixel ataupun persen. Border itu mengatur garis tepinya, tebal garis tepinya. Cell padding itu mengatur jarak antara garis tabel dengan tulisan, sama cell spacing itu mengatur jarak garisnya sendiri. Itu pada tabel. Untuk atribut pada TH ataupun TD, itu ada background color, itu mengatur warna background colornya pada kolom itu. Kemudian width-nya juga mengatur lebar kolom. Call span, nah nanti kita praktekkan dua ini ya. Call span itu menggabungkan beberapa kolom di baris yang sama. Kalau row span itu menggabungkan beberapa baris di kolom yang sama jadi satu sel semua. Ini keterangannya, beberapa atributnya. Contohnya gimana? Contohnya kayak gini. Ini yang pertama. Contoh kita menambahkan atribut pada elemen tabel, kita tambahkan atribut width 100%, lebarnya, bordernya 1 pixel, cell paddingnya 5, cell spacingnya 0. Nah, kita akan cobakan satu persatu ya, biar tahu urutannya kayak gimana. Yang pertama itu, sebentar, ini saya skip dulu. Nah, yang pertama itu kita tambahkan di elemen tabelnya WIDTH. Width-nya kita coba 100% dulu. Ya, kita tambahkan satu persatu biar tahu urutannya. Ya, walaupun nanti ke Bootstrap tapi minimal tahu, oh mana sih yang ditambahkan, mana sih yang nggak perlu gitu ya. Kemudian kita browsernya, kita refresh browsernya. Nah, ini udah mulai terlihat ya, ini ada wajah saya. Pindah. Ini ada, sudah mulai terlihat tabelnya itu sebenarnya 100%-nya tuh selebar browsernya.
Dan mulai terlihat ya, ini baris 1 kolom 1, yang di baris 1 semuanya itu dia kok agak melenceng. Sebenarnya bukan melenceng ya, tapi itu dia sebenarnya rata tengah. Dan yang TD semua itu rata kiri semua. Nah, yang width udah mulai terlihat. Nah, sekarang kita tambahkan atribut yang kedua. Bordernya dulu aja. Bordernya 1 pixel. Ini walaupun merah ya, itu diabaikan aja karena kita sebentar aja pakai atribut ini. Ini agak dipaksakan ya. Nah, kita tambahkan atribut border di elemen tabel dengan value-nya atau nilainya 1 pixel. Hasilnya gimana? Hasilnya itu kita refresh aja. Nah, sudah terlihat kan? Tabelnya tuh full mentok dari kiri sampai kanan. Dari sisi kiri sampai kanan. Itu full mentok dia 100%. Kalau pakai satuan persen. Kalau pakai pixel ya, dia ketika di zoom in, zoom out, ya dia akan menyesuaikan, dia kan nggak akan mengikuti seperti ini. Kalau yang persen itu dia kan tetap 100% full mentok dari kiri kanan aja tabelnya. Kalau pakai pixel, ketika di zoom out dia akan mengecil, ketika di zoom in dia akan membesar. Kalau ini lebih fleksibel. Nah, untuk border sudah terlihat efek atributnya. Ya. Selanjutnya apa? Kita coba yang ketiga. Atributnya cell padding. Cell paddingnya saya tulis 5 pixel. Ya. Cell padding ini dia akan memberikan jarak antara garis dengan tulisan di dalamnya. Ya. Ini belum saya refresh ya. Tampilannya seperti ini, masih mepet-mepet semua di garis atas, kiri, bawah, kanan tuh masih ya kanan karena nggak ada tulisannya ya. Jadi nggak kelihatan mepet. Yang kelihatan mepet tuh ya atas, kiri, bawah. Nah, setelah saya refresh ya, berarti kita menampilkan efek dari cell padding-nya. Udah terlihat ya, dia ada sedikit jarak. Jaraknya itu sejumlah 5 pixel. Atas, kanan, bawah, kiri itu semua 5 pixel. Jadinya ada sedikit jarak nih. Jadi lebih enak bacanya ya. Itu efek dari atribut cell padding. Memberikan jarak antara garis dengan tulisan di dalam. Saya nggak menanyakan ada pertanyaan ya, karena ini tuh saya ya udah ikut aja teman-teman, tinggal menonton aja. Nanti silakan teman-teman kalau ada pertanyaan, chat aja boleh, atau komentar juga di videonya juga boleh. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita nyoba atribut yang terakhir, cell spacing. Nah, ini mengatur jarak antar garis yang ada. Kenapa saya bikin 0 pixel? Karena saya nggak mau nih. Ini ya, ini saya tambahkan satu atribut, cell spacing nilainya 0 di elemen tabel atau tag pembuka tabel ya. Saya menambahkan atribut cell spacing value-nya 0 pixel karena saya nggak mau. Nah, ini kan ada kelihatan nih, antar baris itu ada jaraknya nih, ada sedikit jarak ya kalau saya zoom in lagi. Nah, biar lebih rapi. Nah, kita refresh. Jangan lupa kalau ketika teman-teman itu pakai atau ngoding itu ya, disimpan kemudian di refresh browsernya. Nah, ini efek dari atribut cell spacing-nya sama dengan 0 pixel. Tabelnya, garis dari tabelnya tuh mepet semua. Ya, ini efek dari atribut cell spacing. Nah, itu udah. Itu untuk yang di atribut tambahan di elemen tabel. Itu sudah. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya itu adalah kita menambahkan mencoba ya, beberapa atribut di
TH ataupun TD. Ini sama aja, tapi saya mempraktekkannya di elemen TH-nya aja ya. Yang pertama itu background color-nya. Kita ganti BG color-nya. Misalkan kita ganti yellow. Kita merubah warna background di baris 1 kolom 1 itu menjadi warna kuning. Ini merah ya, ya nggak apa-apa. Sementara diabaikan. Kalau sudah seperti ini, gimana? Ya kita refresh dulu, biar tahu satu persatu hasilnya gimana sih. Ya, kita refresh browsernya. Baris 1 kolom 1 yang awalnya itu backgroundnya putih atau nggak ada warna backgroundnya ya. Ketika saya refresh, nah dia akan jadi kuning warna backgroundnya. Itu efek dari atribut BG color di TH ini. Nah, selanjutnya apa? Kita mencoba atribut width-nya, mengatur lebar dari kolom itu. Kita akan coba di baris 1 kolom 2 ini sama baris 1 kolom 3 ini. Berarti kita kembali ke VS Code-nya. Di TH yang kedua atau di tulisan baris 1 kolom 2-nya ini, di tag pembuka TH-nya, saya tambahkan WID TH, width-nya ya, lebar. Di sini saya pakai satuan 35%. Nah, kemudian biar kelihatan ya, bawahnya juga saya tambahkan WID TH. Di kolom ketiganya saya atur 20% sementara. Jadi kolom kedua di baris satunya ini, di kolom kedua itu lebarnya 35% dan di kolom ketiga lebarnya 20%. Apa yang terjadi? Ya terjadilah. Nah, kita kembali ke browsernya dan ini teman-teman perhatikan ya kolom 2 sama kolom 3-nya. Ketika saya refresh, nah ada perbedaannya ya. Perbedaannya apa? Lebar dari semua kolom 2 itu jadi 35%. Sedangkan lebar dari semua kolom 3, mau baris 1 sampai baris 4 itu jadi 20%. Sisanya di kolom 1 sama kolom 4, yaitu sisanya dibagi 2. Itu otomatis dari sana. Menyesuaikan dengan konten yang ada di kolom tersebut. Nah, ini untuk mengatur lebar barisnya ya. Lebar kolomnya, sorry. Lebar kolomnya bisa diatur menggunakan width-nya itu. Bisa pakai pixel, bisa pakai persen. Saran saya, kalau misalkan teman-teman itu lebar tabel keseluruhan pakai satuan persen, ya untuk mengatur lebar kolomnya itu juga satuannya persen. Tapi kalau teman-teman mengatur lebar tabelnya itu pakai satuan pixel, ya teman-teman untuk mengatur lebar kolomnya itu juga pakai satuan pixel. Biar apa namanya sama, serasi, konsisten ya sama. Kalau persen ya persen semua, kalau pixel ya pixel semua, ya. Nah itu ini udah hasil dari pengaturan lebar masing-masing kolomnya. Loh, tadi yang diatur di baris pertama aja kok baris 2 dan seterusnya ngikut. Ya memang gitu cara kerjanya. Kita hanya cukup mengatur lebar dari ya anggap aja kolom paling atas ya. Itu cukup kita atur satu baris itu aja lebarnya, otomatis kolom yang di bawahnya akan mengikuti. Itu seperti itu cara kerjanya ya. Tuh. Nah, untuk selanjutnya itu akan saya hapus ya width-nya biar agak rapi aja. Width di TH-TH-nya itu saya hapus dulu. Biar kembali seperti semula. Nah, seperti ini rapi. Cuman saya sisakan yang background color di baris 1 kolom 1 ini aja nggak masalah. Selanjutnya apa yang kita coba? Selanjutnya saya nyontek dulu di slide saya. Nah, kita akan mempraktekkan call span dan row span-nya. Kita akan mempraktekannya di baris 2 sampai baris keempat ini. Kita coba-coba. Di baris 2 kolom
di baris 2 sampai baris 4 ini. Kita testing call span, row span. Biar rapi ya, saya tadi udah nyoba. Nah, kita tambahkan call span di baris 2 kolom 2 ini. Kita tambahkan dulu aja. Kita nambahin dulu aja, baru kita modifikasi. Oh, kok ada yang salah, kok ada yang berantakan, baru kita perbaiki. Jadi kita melakukan aksi dulu aja lah ya. Kemudian kalau misalkan ada yang salah, ya udah tinggal perbaiki. Sama kayak mungkin teman-teman nyusun tugas akhir gitu, ya susun aja dulu. Toh nanti kan juga bakalan direvisi sama penguji, pembimbing gitu kan, sama aja direvisi. Ya udah bikin aja dulu. Nah, sudah kan? TD call span-nya 2. Ini 2 tuh maksudnya apa? 2 kolom. Atau 2 baris ya? Nggak tahu. Coba aja. Saya tambahkan atribut call span value-nya sama dengan 2 di tulisan baris 2 kolom 2 ya. Ini saya simpan. Kemudian kembali ke browser yang belum saya refresh. Ini ya, teman-teman lihat baris 2 kolom 2 yang awalnya seperti ini rapi kayak gini. Setelah saya tambahkan atribut call span sama dengan 2, saya refresh, hasilnya adalah tenong. Nah, duh kok jadi berantakan? Bukan berantakan, kita perlu menyesuaikan aja. Nah, hasilnya gimana? Oh, ternyata baris 2 kolom 2 ini dia ngambil 2 kolom nih di baris tersebut. Jadinya baris 2 kolom 4 nggak sengaja kedepak ya, kekik gitu ya. Keluar dari kolom sebenarnya. Keluar dari sana, nggak rapi. Nah, berarti gimana? Call span itu dia akan merge cell ya, gampangannya kalau di Word, di Excel tuh merge cell 2 kolom di baris itu. Jadi kalau di sini baris 2 kolom 2 sama baris 2 kolom 3 itu termerge cell, gabung. Berarti kita sesuaikan aja. Untuk TD ataupun TH baris 2 kolom 3 ini kita hapus. Karena udah gabung di sini ya. Tuh. Jadi biar apa? Biar baris 2 kolom 4-nya kembali ke kolomnya semula. Kolom yang benar. Berarti yang harusnya kita hilangkan itu apa? Ya kolom 3-nya. Karena sudah menjadi satu dengan kolom 2-nya. Udah jadian ya, jadi satu kolom. Kita sesuaikan dulu di VS Code-nya. Baris 2 kolom 3-nya kita hapus. Tapi kita tambahkan keterangan di sini. Kolom 2 dan 3. Biar tahu. Oh, TD call span 2 itu maksudnya baris 2, kolom 2 dan 3 itu jadi satu. Sudah di edit ya. Ini kita edit dulu. Jadi di baris kedua atau di elemen TR kedua cuma ada 3 TR. Yang lainnya 4. Ya, ini catatannya. Setelah itu gimana? Ya kita ke browser, di refresh aja. Tuh, udah kembali seperti semula. Kolom 4-nya udah sesuai. Ya, yang berbeda di baris 2 kolom 3-nya. Kolom 2 dan 3, sorry. Itu efek dari call span. Sudah terlihat sini ya. Selanjutnya apa? Kita akan nyoba row span. Mungkin di sini aja ya. Baris 2 kolom 4 ini kita akan testing row span-nya. Baris 2 kolom baris 2 nih. Nah, sini. Sini kita akan tambahkan row span. Saya nyontek-nyontek biar rapi aja sebenarnya. Karena nanti kalau nggak rapi, nyoba-nyoba di bawahnya tuh agak berantakan. Saya kurang suka. Itu aja. Nah, saya tambahkan atribut row span di baris 2 kolom 4. Apa yang terjadi? Ya, kita simpan dulu. Kemudian, nah ini sebelum saya refresh ya, baris 2 kolom 4 inilah lokasi tempat saya nambahin atribut row span sama dengan 2. Hasilnya gimana? Setelah saya refresh, cepret. Nah, lu kok ada yang ketendang? Yang ketendang apa? Baris 3 kolom 4-nya. Oh, dan setelah kita lihat tampilan
kolomnya, oh ternyata kolom 4 di baris 2 dan 3 itu menjadi satu. Jadi termercel ya, gabung jadi satu. Nah, otomatis apa? Kita hilangkan TD baris 3 kolom 4 yang kita hilangkan. Nggak perlu lagi karena udah gabung jadi satu. Ya, kita hilangkan baris 3 kolom 4-nya, TD-nya. Kita cari di VS Code, baris 3 kolom 4-nya kita hilangkan. Dan kita tambahkan di sini, baris 2 dan 3 kolom 4. Jadi, row span dia akan menggabungkan dua baris yang berbeda di satu kolom yang sama. Kolom 4. Tapi barisnya 2 dan 3. Kalau row span-nya 3 gimana? Ya mungkin di baris 4 kolom 4-nya inilah kita hilangkan. Ya. Hasilnya setelah saya rapikan ini, jadinya harusnya sih sudah benar. Ya. Baris 2 dan 3, kolom 4 sudah jadi satu kolom. Nah, itu contoh dari penerapan row span. Selanjutnya yang terakhir, gimana kalau row span-nya digabung? Kita coba di baris 3 kolom 1 ini ya. Di baris 3 kolom 1 ini saya tambahkan call span sama dengan 2 dan row span sama dengan 2. Kita testing dulu. Baris 3 ini saya tambahkan call span sama dengan 2 dan row span sama dengan 2. Nah, saya tambahkan dua atribut ini untuk mengacaukan tabel yang sudah rapi. Ya nyoba-nyoba. Kalau nggak coba nggak tahu soalnya. Nah, kita simpan dulu. Hasilnya gimana? Ya, kita lihat di browsernya. Ya, nih teman-teman lihat baris 3 kolom 1 yang saya tambahkan atribut call span dan row span-nya yang nilainya masing-masing sama, yaitu 2. Nih, baris 3 kolom 1. Kita lihat di browsernya, ini ya. Baris 3 kolom 1-nya kita refresh tabel atau halaman webnya kita refresh. Cepet. Berantakan, oke. Yang pertama yang jelas ini ya. Baris 3 kolom 1 ini kok baris 3 kolom 2-nya di sini. Berarti kita hapus tulisan baris 3 kolom 2-nya. Ya, mau dihapus satu-satu boleh silakan. Tapi kalau misalkan mau udah paham ya kita langsung semua. Atau kita satu-satu ya. Ya udah, kita hapus dulu baris 3 kolom 2-nya. Kita cari TD yang tulisannya itu baris 3 kolom 2. Baris 3 kolom 2. Oh ini, oke. Kita hapus dulu. Nah, kolom 2. Kita tambahkan kolom 1 dan 2. Kemudian, oh di slide-nya belum saya modifikasi. Nanti saya akan. Ya. Kemudian kita kembali. Ini ya, udah saya edit nih. Baris 3 kolom 1 dan 2. Kemudian saya edit dulu nih. Saya refresh dulu, sorry. Di browsernya. Refresh. Nah, apakah sudah benar nih baris 3 kolom 1 dan 2? 1 dan 2, oke, udah benar. Baris 3 kolom 3 udah kembali ke posisi semula. Aman. Di baris 3-nya udah oke. Nah, sekarang di baris keempatnya nih. Masih berantakan. Oh, ternyata baris 4 ya. Kolom 1 dan kolom 2 itu yang perlu kita hapus. Baris 4 kolom 1 dan baris 4 kolom 2 ini kita hapus ya. Menyisakan baris 4 kolom 3 dan 4. Ya, kita ke baris kolom 4. Baris 4 kolom 1 dan kolom 2. Kita tambahkan di sini baris 3 dan 4 kolom 1 dan 2. Jadi sisanya ya agak berantakan. Tapi memang seperti itulah cara untuk memersel suatu tabel di HTML. Sudah kalau gini hasilnya seperti ini. Sudah kembali rapi. Ya, tuh seperti ini. Tuh. Baris 2 kolom 2 dan 3, baris 2 dan 3 kolom 4,
Baris 3 dan 4, kolom 1 dan 2. Sisanya sudah normal. Ya, memang seperti itulah cara untuk merge cell tabel di HTML. Untuk dokumentasinya sudah nanti teman-teman bisa download di PDF-nya ya. Nanti akan saya perbaiki contoh screenshot-nya. Contoh screenshot-nya aja yang belum benar. Atau saya screenshot sekarang ya. Sekalian saya memperbaiki slide saya. Ini hapus, ini saya screenshot-nya tak taruh sini. Dah, screenshot-nya aja yang nggak benar. Nah, ini udah benar nih ya. Ini adalah contoh eh, coding yang sudah tadi selesai di kita coba. Dan di bawah ini adalah contoh hasil ya dari codingan yang atas ini. Oh, baris 3 dan 4 nanti saya ganti deh. Ya, itu gampang. Seperti itu untuk tabelnya. Tuh, seperti ini. Silakan teman-teman nanti mencoba ya sendiri-sendiri. Untuk slide-nya nanti akan saya perbaiki. Ini harusnya baris 3 dan 4. Ini kayak gini nih. Baris 3 dan 4, kolom 1 dan 2. Belum saya ganti. Lupa kelewatan. Tuh. Ini untuk tabel. Penerapannya di mana tabel seperti ini? Ketika nanti teman-teman menampilkan data dari database, data mahasiswa, data admin, dan sebagainya, kalau teman-teman bikin sistem ya, ya pakai tabel seperti ini. Cuman nanti saya tampilkan VS Code-nya dulu. Nah, cuma nanti teman-teman itu hanya butuh ya kira-kira mungkin 2 TR. Kalau teman-teman nggak pakai plugin ya, atau maksud saya nggak pakai data tabel dan sebagainya, kalau teman-teman bikin sendiri tabel itu, ya kira-kira teman-teman akan membutuhkan minimal 2 TR saja. TR yang pertama itu baris pertama teman-teman gunakan untuk kepala tabel ya, header tabel, kayak tulisan nomor, nama, email misalkan. Nah, kemudian TR yang kedua itulah yang akan kita berikan perulangan. Perulangannya pakai bisa pakai while, for each dan sebagainya. Nah, di baris kedua itulah atau sorry, TR yang kedua inilah kita berikan perulangan. TR ini akan mengulang-ulang sesuai dengan jumlah data yang ada di tabel yang mau ditampilkan. Nah, cara kerjanya seperti itu. Jadi kita nggak membuat banyak TR, semua banyak TD, selisih enggak. Kalau mahasiswanya ribuan, waduh ribet kalau bikin satu-satu. Ya, itu semua pakai PHP nantinya. Ya, nanti di pertemuan selanjutnya. Ini konsep di tabelnya. Eh, contoh penerapan tabel itu sendiri yang lain. Kalau ini kita bicara tanpa menggunakan Bootstrap ya. Itu bisa kita pakai tabel ini untuk menampilkan formulir. Formulir pendaftaran mahasiswa seperti contoh slide selanjutnya. Kita masuk ke formulir. Kita akan membuat beberapa kita akan buat satu formulir dan kita akan menambahkan beberapa field ya. Ada beberapa field yang kita tambahkan tampilkan di formulir tersebut. Jadi nantinya formulir inilah yang akan kita gunakan di PHP nanti. Kita masih bicara tentang HTML-nya dulu ya. Nanti teman-teman mau nge-pause boleh silahkan. Saya lanjut aja recordnya. Saya akan usahakan pelan-pelan ya, karena sebenarnya saya seringannya terlalu cepat untuk berbicara, cuman akan saya usahakan pelan-pelan. Kalau misalkan ada teman-teman yang kelewatan, dimundurin aja ya pembahasannya. Oke, kita masuk ke formulir. Ini formulir kenapa bisa lebih rapi karena saya menggunakan tabel. Cuman atribut
Bordernya nggak saya tambahkan. Jadi garis tabelnya nggak kelihatan. Tuh kan nggak kelihatan, tapi rapi. Ini hasil akhirnya nanti, latihan dari teman-teman. Ada beberapa komponen yang kita contohnya tuh membuat satu website pendaftaran mahasiswa. Ada formulir pendaftaran mahasiswanya. Kita perlukan nama, email, tanggal lahir, jenis kelamin, program studi pilihan mahasiswa, dan juga minat mahasiswanya itu kemana. Kalau jenis kelamin kan jelas, kita hanya bisa pilih salah satu aja ya. Nggak ada pilih dua, nggak ada. Nggak ada. Biner cuma satu dan nol aja. Kemudian minat, ini boleh dicentang, boleh enggak. Tanggal lahir, kita tinggal pilih tanggal aja. Kemudian di bawah ini ada tombol simpan dan reset. Reset untuk mereset reset misalkan kita sudah menuliskan nama, kemudian email misalkan, kita reset dia akan reset sekali reset kembali ke tampilan awalnya. Kalau simpan ya kita itu memproses, tapi kita belum berbicara tentang cara memproses formulir ini. Nanti pertemuan selanjutnya, di video selanjutnya. Kita bicara tentang bikin formulir seperti ini, tapi belum ke CSS-nya ya, ingat. Masih pure HTML dulu. Nanti kita modifikasi pakai CSS. Oke, kita lanjut dulu. Nah, untuk elemen yang ada di formulir, tentu saja elemen form itu sendiri. Penulisannya ini ya, ada tag pembuka dan tag tutup formnya. Nantinya di dalam elemen form itu pasti akan ada minimal satu elemen seperti ini. Salah satunya minimal pasti ada. Ada input, ada label, select, text area, button, ataupun sebagainya yang belum sempat saya tulis. Untuk atribut itu ada action, ada method, sama name. Yang paling nanti ada lagi satu ya, eng type. Nanti akan saya tambahkan eng type multi untuk mengupload foto atau dokumen. Nanti akan saya tambahkan ya. Itu masih pembahasannya di pembahasan PHP. Nah, contoh formnya seperti ini aja. Form, kemudian name, misalkan daftar, actionnya itu formnya ini mau dikirim kemana? Inputan dari form ini mau dikirim kemana? Oh, halaman proses.php. Dan ingat, yang memproses data itu ya salah satunya file PHP. HTML nggak bisa. Kemudian metodenya itu ada get dan post. Nanti kita bahas get dan post itu di PHP. Nah, ini akan saya contohkan dulu ya, sedikit. Ini ada contoh codingnya, ya. Kita membuatkan form yang lebih rapi. Nah, untuk contoh yang form tanpa tabel, ini ada seperti ini ya. Ini tanpa tabel, jadi ada H2, line-nya center, biar tulisan H2-nya itu tengah. Ini, formulir pendaftaran mahasiswa, tulisannya tengah. Kemudian, nah ini, form, elemen formnya. Saya hanya menambahkan atribut action ke proses PHP sama atribut method ke metode value-nya post. Kemudian di bawah ada tulisan nama mahasiswa, titik dua, saya pakai input tipe teks. Hasilnya seperti ini. Kurang rapi. Ya, kita bandingkan dengan slide selanjutnya. Nah, ini contoh yang menggunakan tabel. Kita bisa atur nih lebar tabelnya seberapa, kemudian jarak ke kanan kirinya seberapa, itu lebih rapi, lebih enak dilihat. Kalau misalkan teman-teman mau mencoba bikin form yang tanpa tabel, silahkan, tidak apa-apa. Karena nanti kan kita juga akan ujung-ujungnya pakai bootstrap nanti ya, biar lebih rapi. Karena kita campuran nih, dari perancangan sampai ke PHP, itu kita campuran. Nah,
Jadi nanti yang akan saya praktekkan langsung ke sini aja, langsung pakai tabel. Jadi tabel itu di dalam elemen formnya ya. Jadi bikin form dulu, baru bikin elemen tabel. Beserta elemen TR dan TD ataupun TH. Nih. Jadi di masing-masing baris itu, di masing-masing TR, kita menampilkan satu tulisan yang akan tampil. Saya pakainya label dan saya pakainya TD. Kemudian ada satu TD lagi untuk field-nya. Ini input type text sama name dan sebagainya. Kita bikinkan satu form dulu. Nah, di sini latihan tabelnya sudah kita close saja ya. Kita bikin satu file baru lagi. Kita klik ya, ini foldernya sesuai teman-teman. Kalau saya foldernya namanya record. Ini kita bikin new file, kita bikin file baru, klik latihan form.html. Enter. Nah, saya tutup Explorer-nya biar lebih lebar. Kalau sudah, kita sama ya, pakai TOC dulu. Membuatkan struktur dasar HTML seperti biasa, kita ganti. Titelnya juga formulir mahasiswa. Kemudian di bawah inilah baru kita ngodingnya. Oke, yang pertama itu saya pengen ada judul formulirnya. Pakai H2. Tulisannya formulir pendaftaran mahasiswa. Di sini ya, biar tulisannya itu rata tengah, saya tambahkan align sama dengan center. Kalau merah tuh sebenarnya agak maksa, tapi ya udah nggak apa-apa. Dah? Oh, ini udah ada ininya. Sarannya. Pertama kita coba dilihat dulu ya. Latihan form HTML-nya seperti apa. Kita double klik di file manager, nama file latihan form itu double klik. Seperti ini. Saya zoom in ya biar lebih gede. Tuh. Udah rata tengah. Karena pakai align center. Selanjutnya di bawah baru kita bikin formnya. Kita kembali ke VS Code, bikinkan form elemen formnya. Di sini sudah langsung otomatis ditampilkan actionnya. Mau kemana nih formnya dikirim. Kita tulis saja dulu ya, proses.php. Nanti kita bikinkan satu. Untuk metodenya kita tuliskan aja metode. Kita pilih yang post. Baru diturunkan. Ini sudah ada formnya ya, formnya sudah ada. Kalau kita refresh ya nggak bakalan keluar apa-apa di browsernya. Kalau nggak percaya udah saya refresh aja ya. Ini formnya aja yang baru ada. Saya ke browser, saya refresh nggak ada muncul apa-apa. Belum ada, karena belum ada ya yang ditampilkan. Kemudian selanjutnya itu kita bikinkan tabelnya biar rapi. Tabel di sini. Nah, tabelnya sendiri saya atur width-nya, WIDTH ya. Saya atur lebarnya kira-kira 80% aja. Kemudian saya tambahkan cell padding. Itu kira-kira 5 pixel, biar agak sedikit rapi. Tabelnya biar ke tengah, kalau nggak salah sih tambahin atribut align. Tabelnya seperti ini. Terus tadi di contoh yang pertama itu kan kita menampilkan field untuk ngisi nama. Nah, namanya itu menggunakan elemen input. Kita menggunakan elemen input ini. Elemen input akan menampilkan suatu field yang disediakan untuk pengguna. Intinya, input ini bisa beragam ya bentuknya. Bisa tipenya teks,
email, password, radio, checkbox, file, dan sebagainya. Ini atributnya, atribut yang harus ada ya di elemen input itu. Ada tipe, kemudian nih yang penting-penting ya, ada tipe, name, ID sih untuk label, value itu beberapa aja yang perlu, atribut value, placeholder juga beberapa aja, required ini fungsinya kalau misalkan field itu penting, harus diisi field itu, misalkan nama mahasiswa kan harus diisi. Kita tambahkan elemen required ini. Kemudian selanjutnya ada min length sama max length itu mengatur minimal karakter yang harus dimasukkan. Max length itu mengatur karakter maksimal yang bisa dimasukkan. Read only itu hanya bisa dibaca, disable itu nggak bisa diapa-apain. Cuma kelihatan aja, tapi nggak bisa diklik. Kalau read only masih bisa diklik. Ini contoh di bawahnya, silakan teman-teman kalau mau nyoba silakan. Saya akan langsung ke penerapannya aja. Kita bikin formulir mahasiswa. Kita ke Visual Studio Code-nya. Nih, bikinkan baris pertama pakai TR. Terus kita bikinkan kolom pertama pakai TD. Nah, saya akan menggunakan label. Label for-nya nama, penjelasannya ntar aja ya. Ini nama mahasiswa. Nah, jadi di formulir itu di setiap baris, di setiap elemen TR, TD pertama itu TD yang pertama itu digunakan untuk tulisan yang tampil. Sedangkan TD yang kedua itu untuk field-nya, mau bentuknya input, mau bentuknya select, ataupun text area, itu tergantung kebutuhan. Ya, seperti itu. Input tipe teks ya, karena nama mahasiswa kan panjang. Ya, saya pakainya teks saja, kemudian kita harus berikan atribut name-nya ini penting. Name-nya saya kasih nama, kemudian ID, ya, saya kasih nama juga. Karena nama itu harus dimasukkan, harus diketikkan, saya tambahkan required. Nah, ini contohnya dulu. Untuk label, ntar saya akan terangkan. Hasilnya seperti apa? Hasilnya itu seperti, nah, ini field-nya, ini ada labelnya. Nama mahasiswa, loh label kok nggak sama aja kayak tulisan biasa? Nah, label, sebelum ke label dulu, saya lengkapin dulu field-nya ini untuk lebih informatif ya. Field itu kita bisa gunakan atribut placeholder untuk apa? Biar ada tulisan bayang-bayang muncul nih loh. Oh, nama lengkap Anda misalkan. Di sini kita tambahkan atribut placeholder. Tulisannya mungkin nama lengkap Anda. Gitu. Simpan. Ya, saya tambahkan atribut placeholder di input tipe teks name nama ini. Hasilnya seperti ini. Nah, ada bayang-bayang tulisan seperti ini. Tapi ketika diklik dia hilang. Ketika kita ngetik-ngetik apa dia akan hilang. Jadi bukan suatu value. Ya. Kalau value dia akan tampil beneran di sini. Ya tetap bisa kita edit, cuman perlu kita hapus. Kalau ini enggak, kita tulis aja. Kadang kita perlukan placeholder seperti ini untuk memudahkan pengguna ketika mengisi suatu formulir. Nah, itu penerapannya. Oke, sekarang kita ke label. Loh, label kan sama aja kayak tulisan biasa. Ngapain perlu elemen label gini menambah tulisan aja di codingnya? Nah, kita ke slide lagi. Untuk input, sementara itu dulu. Nanti di bawahnya ada input lagi. Kita akan masuk ke label dulu.
Nah, ini label intinya dia akan memudahkan pengguna. Jadi tulisan yang tampil itu, kalau tadi kan tulisan nama mahasiswa. Ketika tulisan nama mahasiswa itu, dia akan ketika diklik dia akan menuju ke field dengan nama dan ID yang berhubungan. ID dan for yang berhubungan. Nih, atribut yang terdapat pada elemen label sih cuma for aja. Jadi ketika diklik itu, label itu akan menuju atribut ID pada suatu elemen dengan value atau nilai dari ID dan for yang sama. Ini ada contohnya, ya ini ada beberapa contohnya. Jadi ada elemen label atributnya for nama underscore MHS. Tulisannya nama mahasiswa. Kemudian selanjutnya ada input nih, input tipe teks dengan ID nama underscore MHS. Jadi ketika tulisan nama mahasiswanya ini diklik, kursornya akan langsung menuju ke field ini. Nah, contohnya gimana? Ini saya ke sini aja, saya refresh. Nah, walaupun kita bisa langsung ke field itu, ya, kita bisa juga ngeklik labelnya ini. Klik, nah otomatis kursornya di situ. Penerapannya di mana? Nanti untuk tulisan jenis kelamin, ya. Jenis kelamin, jadi kita nggak perlu nih ngeklik bulat-bulat numberingnya itu aja, tapi kita klik tulisannya seperti itu, ya. Eh, Selanjutnya kita akan bikin beberapa inputan lanjutannya ya. Yang nama mahasiswa udah, kita bikinkan baris kedua. TD yang pertama ini kita buatkan untuk emailnya ya. Label for-nya email. Tulisannya email mahasiswa. Kita buatkan TD yang kedua. Isinya input tipenya. Nah, untuk email itu, input itu kita bisa memaksa penggunanya itu biar harus nulis email. Karena kan kalau email itu kan ada @gmail.com, @yahoo.com. Kita bisa memilih tipe inputannya itu sebagai email. Ya. Tuh. Kalau teman-teman penasaran input itu apa sih? Nah, ini kan ada ya. Silahkan disorot aja perintah HTML-nya. Kemudian teman-teman bisa mentranslate-nya pakai Google Translate. Bisa. Input tipe email, kemudian name-nya kita berikan nama email aja. ID-nya, nah ini ID-nya email dan juga required. Nah, jadi di sini ya, lihat teman-teman perhatikan untuk label for-nya, for ini dia akan berhubungan dengan ID. Jadi ketika tulisan nama mahasiswa ini saya klik, labelnya ini kan untuk apa? Oh, untuk nama. Gitu. Nah, ketika tulisan diklik, dia akan mencari ID yang value-nya nama. Value-nya nama itu ID yang mana? Oh, apakah ini atau ini? Nah, ini. Jadi otomatis kursornya ke sana. Sama juga dengan yang bawah, ketika tulisan email mahasiswa ini saya klik, dia akan ngecek, oh labelnya ini untuk siapa? Oh, untuk email, untuk ID email. Ya, dia akan kursornya akan menuju ke field email ini. Ya. Ini tampilannya seperti apa? Tampilannya sama mirip aja, tapi nanti akan kita coba perbedaannya apa sih antara teks dengan email tipe inputannya. Ntar kita lengkapin dulu formulirnya ya. Formulirnya kita lengkapin dulu semuanya. Kemudian selanjutnya tanggal lahir ya. Kita buatkan TR selanjutnya, baris selanjutnya. Kolom pertama itu ada tulisan label untuk date.
tanggal garis bawah lahir. Tulisannya apa? Tanggal lahir aja. Nah, TD yang kedua itu kita pilih input tipenya date. Ini otomatis dari VS Code-nya ya, karena saya menginstal beberapa extension, jadinya udah otomatis. Jadi di sini ada input tipe date, tanggal ya, name-nya tanggal lahir, ID-nya tanggal lahir. Karena ini wajib diisi, saya tambahkan atribut required. Ya, seperti ini nanti. Teman-teman sesuaikan aja. Yang jelas tuh ada input tipe, name, ID boleh ada, boleh enggak. Required boleh ada, boleh enggak. Sesuai kebutuhan. Tanggal lahir bentuknya seperti apa? Nah, kita simpan dulu. Kita ke browser, kita refresh. Nah, kayak gini. Tuh, ada kalender. Kita klik, dia akan gonta-ganti sendiri. Bisa milih today, bisa clear. Tuh, untuk input tipe date. Selanjutnya kita bikinkan jenis kelamin. Nah, jenis kelamin itu kan cuma ada satu aja yang bisa kita pilih ya. Kan cuma dua aja nih ya. Yang jenis kelamin kan cuma ada dua. Masa ada banyak? Kita pakai input tipe selanjutnya. Yang pertama kita tuliskan labelnya juga. Oh iya sorry. Karena ini jenis kelamin kita nggak usah tuliskan label for-nya. Nanti aja. Karena itu kurang digunakan. Ini kolom kedua. Nah, saya enter ke bawah ya, karena di sini itu isinya agak banyak. Yang pertama kita bikinkan input tipe. Nah, input tipenya itu radio. Kita perlu menuliskan name-nya. Kalau di input tipe radio, atribut yang harus ada itu apa? Pertama, name-nya jelas harus ada ya. Ini name-nya jenis aja. Kemudian, sorry. Kemudian ID-nya juga kita kasih aja biar gampang. Laki gitu ya. Kemudian value. Nah, di sini harus ada atribut value. Kalau kita menggunakan input tipe radio ataupun checkbox, harus ada atribut value-nya. Value-nya apa? L misalkan. Ntar kalau di slide-nya salah, akan saya perbaiki. Value-nya L. Nah, sama ya, karena ini kan harus diisi. Kita perlu tuliskan require-nya. Input tipe radio, name jenis, name nama dari ininya itu jenis, ID-nya laki-laki, value ID-nya laki, value-nya L. Tampilannya seperti apa? Tampilannya kita refresh, oh kosongan. Kok cuma ada bullet gini aja gitu. Ya karena emang belum lengkap untuk input tipe radionya. Kalau orang tinggal ngeliat gini aja kan, loh, kok cuma ada buletan gini aja, ini apa? Kita perlu menambahkan tulisan. Dan untuk memudahkan penggunanya, kita menggunakan label di sini. Jadi pengguna nggak perlu, saya refresh dulu ya, nggak perlu harus ngeklik di buletannya ini, tapi cukup ngeklik tulisannya, otomatis opsi ini akan tercentang. Sama kayak ini ya, cara kerjanya sama. Kita klik tulisannya, nanti kursornya akan ke sana. Sama. Nah, jadi di sini kita tambahkan di TD untuk input tipe value LL untuk laki-laki ya. Itu kita tambahkan label. Label for-nya apa? Nah, kita sesuaikan nih. ID-nya apa? Oh, ID-nya laki. Kita label for-nya diisi laki. Nah, tulisan yang tampil apa? Laki-laki. Nih, seperti ini ya. Ini untuk laki-lakinya aja. Coba kita refresh dulu. Nah, udah muncul nih. Jadi nggak perlu ngeklik di poin apa opsinya ini. Kita klik di tulisannya ini aja. Tuh, otomatis tercentang opsi tersebut.
Sekarang tinggal kita buatkan opsi untuk perempuannya. Kita kembali ke VS Code. Nah, kita duplikat aja nih satu baris ini. Nah, sorry. ALT shift panah bawah. Yang kita rubah apa? Input tipe tetap, name tetap jenis. Nah, ID-nya kita ganti perempuan. Value-nya kita ganti ya, P. Bukan P, nge-spam gitu bukan. Selanjutnya label for-nya kita ganti, sesuaikan nih ID-nya perempuan. Nah, kita sesuaikan perempuan juga. Beserta tulisan yang tampil. Perempuan. Nah, untuk input tipe radio, ini ada beberapa catatan yang penting teman-teman perhatikan ya. Ketika teman-teman ingin punya opsi itu hanya bisa dipilih salah satu aja, kayak di sini ya. Nah, kalau saya tampilkan dulu ya, saya tampilkan dulu. Saya tampilkan, saya refresh kan udah ada keluar dua nih. Oh, saya tambahkan BR dulu ya, biar dia ke bawah opsinya. Sorry. BR. BR-nya di setelah tulisan laki-laki, label laki-laki ini saya tambahkan BR ya, biar tulisannya turun. Opsinya turun, bukan jejer. Saya tambahkan BR di sini. Saya refresh lagi. Nah, di sini ada dua opsi. Apakah benar nih dua opsi ini hanya bisa dipilih salah satu aja? Kita coba aja, klik tulisannya. Oh, bisa. Nah, catatannya di sini apa? Apa yang perlu diperhatikan? Yang perlu diperhatikan untuk input tipe radio yang hanya bisa dipilih salah satunya aja, itu adalah bagian name-nya. Nah, lihat. Ketika saya blok atribut name sama dengan jenis ini ada dua. Jadi dua input tipe radio ini hanya bisa dipilih salah satu aja. Karena apa? Karena name-nya sama. Kalau sama, dia hanya bisa dipilih salah satu aja. Walaupun opsinya tuh banyak. Tapi kalau misalkan yang bawah ini ya, saya ganti. Name-nya itu jenis 2. Beda nih ya. Name jenis aja, ini bawahnya name jenis 2. Berbeda nih name-nya. Hasilnya gimana? Ya kita ke browser, kita refresh. Saya klik laki-laki dan saya klik perempuan, ada dua opsi. Oh, bisa dipilih dua-duanya. Ya itu salah, kurang tepat. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Saya kembalikan lagi name-nya jadi jenis aja. Nah, itu untuk jenis kelamin. Selanjutnya kita langsung aja ya ke pembuatan TR selanjutnya. Teman-teman nanti bisa melihat di slide-nya aja. Saya bikinkan TD pertama itu untuk, ini kita bikin baris untuk pemilihan program studi. Labelnya kita tulis prodi aja, for-nya, tulisan yang tampil, program studi. Saya agak nggak ke slide lagi, mungkin biar recordnya nggak terlalu lama ya. Nah, kita bikinkan pilihan untuk program studinya. Nah, di sini kita akan membuat field-nya pakai select. Teman-teman tulis select aja. Kalau menginstal beberapa extension, dia otomatis akan menampilkan atribut name dan atribut ID. Kita sesuaikan nih value name sama ID-nya. Kita isi aja prodi semua. Name-nya prodi, ID-nya prodi. Dan ini required, harus diisi. Nah, di select sendiri ada elemen yang harus ada, yaitu option. Pilihannya itu ya. Option. Option. Option value itu value-nya dia nilai ketika opsi itu dipilih. Ya, saya bicarakan mungkin prodi di sini ya. Ada SI, tulisannya apa? Sistem informasi, kemudian saya duplikat aja ya. Ada 5, berarti 2, 3, 4, 5.
Ada SK untuk sistem komputer, kemudian TI untuk teknologi informasi, ada MI untuk manajemen informatika, sama BD, bisnis digital. Nah, opsinya ada 5 di sini. Untuk option, semua option itu harus ada value-nya. Ya. Yang ingat yang putih-putih ini adalah tulisan yang akan tampil ya. Hasilnya gimana? Hasilnya seperti ini. Nah, sudah ada opsinya nih. Select drop down-nya. Nah, untuk menanggulangi loh kok langsung kepilih sistem informasi, kita bisa menambahkan satu opsi lagi dengan value 0. Kita duplikat aja opsi yang paling atas. ALT si panah ke atas. Kita kosongkan value-nya. Nah, tulisannya kita ganti. Pilih program studi. Tuh. Jadi value-nya kosong. Jadi nggak langsung memilih opsi yang paling pertama tadi. Yang tampil kayak tulisan ini aja. Ya berbeda sedikit, tapi dia tetap harus diisi. Karena value-nya kosong, ya dia nggak akan diterima oleh sistemnya. Tuh ya. Jadi seperti ini tampilannya. Tuh. Berbeda sedikit aja. Untuk field terakhir ya, saya lanjut dulu ya. Kita buatkan TR lagi. Labelnya itu, label for-nya saya kosongkan. Ini untuk minat mahasiswanya. Ya, untuk minat saya menggunakan input tipe checkbox. Minat kan bisa lebih dari satu. Nah, ini cocok untuk input tipe checkbox. Mirip seperti input tipe radio, kita perlu ID nantinya. ID-nya mungkin ada 4 opsi ya. Ada game, programming, multimedia, sama videographer. Kita bikinkan nih. Oh nih, biar rapi kita pakai name-nya dulu. Minat. Nah, nanti di checkbox di name itu akan saya tambahkan kurung siku buka dan tutup. Kegunaannya apa? Nanti pas di PHP ya. Untuk ID kita tuliskan aja game, value-nya sama game juga. Nah, tulisan yang tampil kita pakai label. Label for game, tulisannya game sama. Ya, jadi input tipe checkbox-nya, atributnya itu ada minat kurung siku buka tutup, ID-nya, value, dan label for-nya itu disesuaikan dengan ya minatnya ya. Kalau di sini saya pakai tulisan biasa aja. Ini nggak saya tambahkan atribut required karena ya minat kan ada yang ya siapa tahu minat, siapa tahu enggak. Nah, kita duplikat sampai jumlah checkbox-nya ada 4. Nih, kita ganti masing-masing checkbox yang perlu kita ganti. Yang kita ganti yang checkbox kedua, ini saya blok, kemudian Ctrl D untuk menemukan kata yang sama. Saya ganti jadi programming. Ya, nah, tinggal saya ganti aja programming P-nya diganti besar. Selesai. Cepat kan? Kemudian kita ganti checkbox ketiga. Game-nya saya blok, kemudian Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, ganti jadi multimedia. Tinggal saya ganti tulisan M-nya, saya caps lock. Selanjutnya yang terakhir, Ctrl D lagi, di blok dulu, jangan lupa diganti videographer. Tulisannya kalau salah, mohon maaf. Dah, ini ya. Tuh, gampang kan ngoding, nggak terlalu lama. Sebenarnya copy paste aja, kita ngedit dikit.
Nah, selanjutnya apa? Kita lihat hasilnya. Oke, kita berikan BR ya di masing-masing eh, opsinya. Yang penting kalau tahu alurnya itu ngoding gampang ya. Kalau udah tahu alurnya seperti ini, mau ngoding menampilkan apa itu sebenarnya mudah. Teman-teman bisa mudah memahaminya. Nih, setelah saya tambahkan BR itu seperti ini. Hasilnya lebih rapi sedikit. Dan karena ini checkbox ya, input tipenya, kita bisa milih lebih dari satu opsi. Tuh, ya. Lebih dari satu opsi bisa kita pilih. Yang terakhir gimana? Kita menambahkan button ya, tombol untuk mengirim. Nah, untuk tombol, saya ingin meletakkan tombolnya tuh di bawah sini. Jadi, untuk TD yang pertama saya kosongkan. TD yang pertama itu kan kolom pertama. Jadi, saya kosongkan karena saya ingin tampil buttonnya, tombolnya tuh di kolom kedua. Jadi, kolom pertama saya kosongkan aja. Nah, ini di kolom kedua lah saya tambahkan button. Nah, buttonnya itu ada atribut tipe. Kita bisa milih submit untuk mengirimkan formulirnya, ataupun kita bisa pilih button dengan tipe reset untuk mereset formulirnya. Formulir sudah jadi. Tampilannya gimana nih yang button terakhir nih? Oke, kita refresh aja. Nah, kayak gini loh. Nih. Sekarang kita coba nama mahasiswa. Misalkan saya isi semua, kemudian saya reset. Bisa centang, pilih centang ngawur aja. Resetnya jalan nggak nih? Oh, jalan. Nah, sekarang kita tes apa? Kirimnya. Tadi kan ada beberapa field pilihan ini kita harus mengisi. Jadi saya tambahkan atribut required-nya. Saya iseng deh, ngeklik kirim. Diproses nggak? Oh, nggak bisa. Ini harus diisi dulu. Tuh, please fill out this field. Oke, nama mahasiswa Made Pase. Nah, saya klik kirim lagi. Oh, ini juga disuruh ngisi. Oke, Made, Made aja. Oh, tapi ada pemberitahuannya nih. Coba saya pakai Pase aja. Tadi ada pilihannya tapi ketutupan dari tulisan. Dah, saya klik kirim ya. Ini email mahasiswa, saya isinya Made aja. Saya klik kirim. Nah, ada peringatan nih. Please include an ad in the email address. Ya, kalau email kan pasti ada ad-nya. Udah, saya kasih ad aja. Kirim lagi. Oh, nggak bisa. Jadi sudah ada batasannya. Jadi kita nggak perlu membuat coding-coding yang agak susah pakai PHP itu nggak perlu. Cukup tambahkan atribut required aja di field yang harus diisi. Ya, saya isi aja ya, made@gmail.com. Kirim lagi. Ya, itu semua field yang kita tambahkan atribut required ya harus diisi. Ini tanggal lahirnya anggap aja seperti ini ya. Baru lahir kemarin langsung kuliah gitu ya. Udah bayi ceprot gede. Gitu. Jenis kelamin kita pilih salah satu aja ya. Ingatlah, jenis kelamin itu cuma dua aja. Laki-laki suka sama perempuan, perempuan suka sama laki-laki. Program studi ya tinggal pilih salah satu informasi. Minat, nah minatnya saya suka game, programming, multimedia dan sebagainya. Tinggal dikirim. Nah, ketika saya klik kirim, ya jelas otomatis akan error. Karena apa? Formnya itu menuju ke proses.php, sedangkan itu belum ada. Klik, ya error jelas, nggak masalah, nggak apa-apa. Nanti kita buat halaman proses.php-nya. Itu contoh dari pembuatan formulir pendaftaran mahasiswa. Untuk di slide-nya sepertinya ada beberapa
eh, yang perlu saya perbaiki ya. Ini semua sudah ada tertulis di sini. Nanti teman-teman bisa mencobanya dan bisa melihat recordnya ya. Sudah ada di sini semua. Teks area juga ada tapi nggak saya coba ya. Praktekkan, teman-teman mau nyoba silahkan. Tuh, sudah ada. Sudah ada semua. Karena nanti akan ada latihan ya, nanti akan saya susulkan aja. Mungkin seperti itu dulu ya recordnya. Jadi seperti ini cara pembuatan form HTML. Kita baru membuat formulirnya saja menggunakan input. Oh, pertama kita harus menggunakan elemen form ya, yang harus ada. Kemudian kita bisa menggunakan input, kemudian select, kemudian button, text area, dan sebagainya. Inputnya itu punya banyak tipe, ya. Itu nanti teman-teman silakan mencoba coding ini. Seperti ini ya. Silakan nanti teman-teman coba dulu, nanti dikerjakan juga latihan. Nih seperti ini yang di atas ya, teman-teman bisa menyimpan ini, teman-teman bisa mempause ya kalau misalkan ada yang ketinggalan. Strukturnya seperti ini. Kemudian yang di bawah itu seperti ini ya untuk bikin select untuk prodi. Pilihan prodinya ya, saya pakai select. Kemudian untuk minat ya, saya pakai input tipe checkbox seperti ini. Dan yang terakhir ada button. Kayak gini. Ya, silakan teman-teman nanti dicoba. Kemudian kalau misalkan ada yang kesulitan, ya dicoba dulu latihannya. Kalau ada kesulitan nanti kita bahas minggu depannya lagi. Oke, mungkin itu aja dulu materi yang bisa saya berikan ya secara online ini. Saya end record-nya. Terima kasih. Silakan disimak dan dicoba materinya. Terima kasih.